Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tutorial Stella part 2. Jadi untuk bagian ini kita akan bahas mengenai revenue atau pendapatan, terus profit bulanan atau keuntungan bersih bulanan, serta kelayakannya dan RC ratio. Oke, baik. Seperti biasa, kita siapkan dulu untuk model yang kemarin yang sudah kita buat. Kemudian dari Excel-nya, data inputnya, ini. Sekarang kita menggunakan data output. Dan, hal pertama yang kita lakukan adalah, klik di sini, gambar hantu ghost, kemudian klik di luas lahan, kemudian klik di bagian lain yang kosong dari model seperti itu, tapi tetap di bagian frame. Karena apa? Kalau kita nyorotin luas lahan ke ini, nggak rapi, seperti itu, oke? Oke, luas lahan sudah disorot. Kemudian, di sini kan kita mencari produktivitas dari si wortel ini. Nah, jadi, kita di sini isi produktivitas wortel. Nah, ini berapa? Itu. Kemudian, eee, kan produktivitas. Nah, kalau produktivitas ini berarti kilogram atau ton per hektar, tergantung dari satuan yang kalian pakai, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tahu produktivitasnya berapa, apa namanya, kita kemudian sebentar ya, saya tutup WA dulu. Oke, eee, oke, setelah kita ketemu produktivitasnya, kita, cari berapa sih wortel yang dihasilkan dalam 1 hektar ini, seperti itu. Nah, jadi di sini ada, eee, apa namanya, total panen ya, total panen. Nah, total panennya berapa? Nah, jadi, ketika kita sudah nemu total panennya berapa, nanti kita akan mencari, apa namanya, keuntungan kotor yang kita dapatkan berapa. Nah, sebelum itu kita cari dulu total panennya berapa. Nah, sementara itu produktivitas wortelnya berapa, kita harus tahu. Nah, tahu dari mana? Dari data output. Nah, di sini data outputnya ini adalah karena ini kemarin sudah dijadikan 1 hektar, 1 hektar ini per tahun ya. Nah, ini tahunnya ini nanti akan digunakan di belakangan. Di sini adalah 13.000 kilogram. Nah, 13.000 kilogram berarti di sini kita diisi, klik 2 kali, 13.000. Nah, oke. Nah, ini berarti 13.000 kilogram. Nah, total panennya berapa? Nah, total panennya, kita koneksikan dulu. Wah, ini was exp nah, ini berarti di-cancel, salah. Nah, ini dikoneksikan dulu, dihubungkan dulu antara produktivitas dengan luas lahannya. Set. Nah, sudah. Nah, kemudian karena ini sudah, langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah kita tinggal kalikan saja. Ini dikali produktivitas wortel. Nah, oke. Nah, kemudian ketika total panen sudah ketemu, kita ingin mencari, keuntungan kotor. Ya, revenue, pendapatan kotor. Nah, di sini berarti pendapatan kotornya kita harus tahu dulu harga per kilo dari wortel berapa. Di sini adalah Rp900. Kalian bisa ganti nanti, terserah komoditas kalian. Berarti HRG wortel. HRG wortel diubah jadi 900. Nah, harga wortel diubah jadi 900. Nah, di sini kita akan mencari revenue tadi atau pendapatan kotor. Di sini kita klik revenue. Nah, misal saja, komoditas kalian menghasilkan lebih dari satu produk, misal jagung. Jagung menghasilkan sabut klobot yang masih bisa dijual. Nah, itu ya tinggal tambah saja seperti itu. Luas lahan, ya apa namanya, produktivitas produk kedua, harga produk kedua, nanti total panen produk kedua, nanti ditambahkan ke revenue-nya nanti, oke? Karena ini satu saja yang memiliki harga, jadi kita tulis saja
wortel saja seperti itu. Nanti bisa disesuaikan bergantung dari komoditas. Nah, kemudian apa namanya? Dari total panennya ini nanti kita hubungkan dengan revenue-nya. Nah, jadi revenue ini adalah total panen dikali dengan harga wortel, seperti itu, oke? Nah, gimana kita koneksikan dulu, kita hubungkan. Nah, ini revenue. Harga wortel dikali dengan total panen. Nah, ini kita dapatkan nanti. Nah, ini kok 0 karena belum di-run. Pencet saja run. Nah, keluar. Nah, ini keluar. Itu revenue-nya nanti keluar. Nah, kemudian kita ingin mencari profit atau keuntungan bersih. Nah, bagaimana caranya kita mencari profit? Nah, kita tahu bahwa keuntungan bersih itu adalah keuntungan kotor dikurangi dengan biaya variabelnya. Nah, biaya variabel atau cost total sudah ada sebelumnya. Nah, kemudian kita hubungkan saja. Seperti itu. Kita buat lingkaran baru. Di sini profit. Profit. Nah, sudah profit. Nah, profit ini adalah hubungan antara revenue dengan cost total. Nah, berarti revenue dikurangi cost total. Jangan terbalik. Nah, ini keluar nanti. Nah, ini masih 0 di run. Kalau mau dicek satu-satu. Nah, di sini keluar jadi profitnya seperti itu. Oke. Nah, kemudian ya, karena profit sudah ketemu, kita cari RC ratio. RC ratio ini perbandingan antara revenue atau pendapatan kotor dengan cost seperti itu. Jadi, kita bikin lingkaran baru, RC ratio. RC ratio. Nah, kemudian hubungkan antara revenue dengan cost total. Nah, bagaimana RC ratio? Revenue per cost dibagi kok nggak bisa? Nah, punten. Revenue dibagi cost total. Nah, sudah. Nah, ini adalah RC ratio-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ketika profit sudah ketemu atau keuntungan sudah ketemu, ya, ini kan keuntungan per tahun. Ingat, tadi kan kita bilang bahwa untuk input ini adalah 1 hektar dan per 1 hektar 1 tahun. Nah, bagaimana jika kita ingin per bulan? Gampang saja, dari profit ini kalau kita ingin per bulan bisa disesuaikan. Misal komoditas kalau teman-teman itu panennya panennya 3 bulan sekali. Ya sudah, kalian tinggal bagi 3 saja nanti per bulannya, seperti itu. Nah, ini karena per tahun saya bagi 12. Nah, nanti keluar profitnya seperti apa. Mari kita run. Nah, ini profitnya 1 bulan berapa? 60443. Ya, mungkin nanti ya untuk kesalahan-kesalahan yang lain-lain bisa dimodif nanti. Yang penting modelnya aja dulu. Nah, kemudian kita sudah ketemu nih profit per bulan berapa. Kita ubah dulu namanya, profit bulanan. Profit bulanan. Nah, kita tahu bahwa untuk biaya hidup itu atau kelayakan usaha itu dilihat dari kebutuhan dari petaninya. Misal di contoh itu kebutuhan petani itu adalah 5 juta. Di sini saya tulis ke keluarga. Ini adalah 5 juta. 5 juta. Nah, kemudian kita cari kelayakannya. Layak enggak sih usaha ini? Ya untuk kebutuhan keluarga per bulan ini layak enggak gitu. Kelayakan. Nah,
Kelayakan. Kelayakan ini mempunyai hubungan antara profit bulanan dengan kebutuhan keluarganya. Nah, bagaimana kita tahu layak atau tidak? Mari kita bagi dari profit bulanan dibagi dengan kebutuhan keluarga. Apakah kurang dari satu atau lebih dari satu? Jika kurang dari satu, maka ini tidak layak, kurang layak. Jika lebih dari satu, maka usaha ini layak. Seperti itu, bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Makan lebih. Nah, oh, profit bulanan. Oh, ini tanda tanya, bukan tanda bagi. Nah, sorry. Nah, ini berapa? Mari kita run. Ini 0,12. Nah, 0,12 ini layak atau tidak? Nah, tidak. Berarti seperti itu. Kalau merasa layak, dicek dulu angkanya berapa, nanti keuntungannya berapa. Oke, seperti itu. Nah, ini sudah kita sudah dapat. Nah, ini biar rapi, aku taruh atas, aku taruh atas. Ini panahnya. Nah, ini biar rapi. Nah, rapi kan? Itu. Jadi kita sudah dapat cost total, profit, revenue, dan kelayakan. Seperti itu, oke? Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai interface. Ya, mulai di interface. Oke, sebentar ya. Saya pause dulu. Ya, oke. Untuk selanjutnya kita coba main interface ya. Jadi interface ini gunanya apa? Misal kita ingin tahu kalau hektarannya ini ditingkatin atau diturunin, kita dapat keuntungan berapa. Terus kalau naik turunnya harga gitu, misal kita dapat berapa nanti. Nah, ini kita main di interface. Nah, kemudian apa yang pertama kali kita apa namanya? Kita mainkan yaitu jika kita ingin milih apa yang bisa berubah, misal luas lahan. Nah, ini berarti kalian klik di slider, diklik di sini. Nah, kemudian diklik 2 kali, kalian pilih aja luas lahan mana ini. Lahan. Kos KL. Nah, ini luas lahan. Nah, ini luas lahan, klik di tanda panah ini. Nah, minimalnya berapa? Misal gua punya 0,5 hektar. Maksimalnya 10. Kalau misal itunya 10 berapa? Nah, habis itu di oke. Oh, incorrect numeric format. Nah, komanya di sini berarti pakai titik 0,5. Nah, ini. Nanti kita bisa geser-geser. Nah, ini 0,5, 1, nah ini bisa digeser-geser. Terus apa lagi? Misal apa yang bisa diubah? Misal harga sayuran kan naik turun. Nah, berarti ini harga apa ya? Harga wortel. Nah, harga wortel klik di sini minimal berapa? 900. Itu paling rendah biasanya pas musim hujan. Kalau paling tinggi berapa? Misal 5.000 per kilo. Nah, oke, di-oke kan. Apalagi yang bisa berubah? Mungkin 2 itu aja cukup dulu ya. Kemudian kita pengen lihat faktor-faktor penting yang dipengaruhi oleh 2 hal ini. Misal yang paling penting itu adalah revenue atau pendapatan kotor. Nah, revenue di sini kita pilih numeric display. Tulis di sini, klik 2 kali. Revenue, oke. Nah, ini udah kelihatan. Kalau 1,45 ini harga 900 berapa. Terus kemudian apalagi RC ratio. Nah, RC ratio berapa? Nah, RC ratio-nya 2,6. Nah, kalau kelayakan, kelayakannya berapa? 0,1 masih. Nah, terus kemudian apalagi profit bulanan. Profit bulanan. Lah. Nah, ini kalau mau ngapus pakai dynamite guys. Dynamite ini di bom. Duar. Hilang. Nah, ini berarti pakai panah lagi. Klik 2 kali.
Apa misal tadi keuntungannya profit ya? Nah, profit bulanan. Berapa profit bulanannya? 643.433 rupiah. Nah, misal keuntungannya kita tambah, luas lahannya kita naikkan jadi 5 hektar. Habis itu kita run. Wah, profit bulanannya naik ternyata. Nah, terus misal luas lahannya tetap di sini tulis 1, luas lahannya 1, harga wortelnya yang naik. Jadi misal 3.000. Nah, 3.000 kita run. Nah, profit bulanan 3 juta gitu. Kelayakan 0,6 karena biaya per bulan keluarga 5 juta. Oke, mungkin itu dari saya. Jadi tadi kita sudah dapat revenue, profit, kelayakan, RC ratio, dan kemudian kita main di slidernya. Seperti itu. Oke, mungkin itu dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.